Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Manggita Cahya Juliantini. Saya absen 18 dan saya dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelum lanjut, saya akan menyebutkan aspek-aspek yang akan saya jelaskan di dalam teks prosedur ini. Yang pertama itu adalah judul. Yang kedua ada pengertian dari teks prosedur. Yang ketiga ada jenis-jenis teks prosedur. Yang keempat ada struktur dari teks prosedur. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kita lanjut ke materi. Yang pertama itu adalah judul. Judul yang dimaksud dalam teks prosedur ini adalah hal yang akan kita jelaskan di dalam teks prosedur ini. Contohnya, jika judulnya cara pembuatan sambal terasi, maka hal yang akan dijelaskan di dalam teks prosedur ini adalah bagaimana cara pembuatan sambal terasi tersebut. Seperti itu. Yang kedua, pengertian. Apa sih pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Yang ketiga ada jenis-jenisnya. Menurut referensi yang saya baca, itu tidak hanya satu referensi, tapi beberapa referensi. Teks prosedur itu ada 6, jenis-jenisnya ada 6. Tapi saya akan menyebutkan tiga-tiganya dulu. Untuk 3 yang pertama, teks prosedur yang berisikan tentang cara pengoperasian suatu alat. Saya tulis alat saja biar lebih gampang. Nah, ini contohnya itu seperti cara penanaman tanaman dengan metode hidroponik. Lalu, yang kedua ada cara melakukan suatu aktivitas. Saya tulis aktivitas saja. Ini contohnya yaitu kiat mendapatkan nilai maksimal UN atau kiat mendapatkan nilai UN yang maksimal, seperti itu. Dan yang terakhir ada teks prosedur yang memuat tentang kebiasaan-kebiasaan tertentu. Contoh dari teks ini yaitu cara pengoperasian oven, karena oven memerlukan hal yang khusus untuk mengoperasikannya. Lalu untuk 3 yang kedua yaitu ada yang pertama ada teks prosedur sederhana. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Dan yang terakhir ada teks prosedur protokol. Saya akan jelaskan tentang teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini biasanya terdiri dari 2-3 langkah-langkah. Jadi langkahnya itu sangat sedikit karena dia sangat sederhana dan cara melakukannya juga sangat gampang karena dia sudah sangat sederhana. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Di dalam teks prosedur kompleks ini terdiri dari lebih dari 3 langkah-langkah. Biasanya langkah-langkah yang terkandung di sini lebih rumit, lebih susah. Seperti itu. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini terdiri dari beberapa langkah-langkah, tetapi langkah-langkahnya itu sangat mudah dipahami dan sangat mudah kita melakukannya. Seperti itu. Lanjut kita ke struktur dari teks prosedur. Secara umum, teks prosedur itu memiliki 3 struktur umumnya. Atau struktur yang wajib terisi. Bukan wajib sih, ada 3 strukturnya. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Yang kedua ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Dan yang terakhir ada penegasan ulang.
dalam pernyataan umum ini berisikan hal yang kita dapatkan jika kita mengikuti langkah-langkah ini dengan baik dan benar. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini opsional saja, tapi di dalam teks yang sering saya dapatkan, penegasan ulang ini cenderung tidak diisikan. Jadi penegasan ulang ini biasanya itu berisi tentang hal-hal yang kita dapatkan jika kita telah melakukan langkah-langkah ini dengan baik dan benar. Seperti itu. Lanjut ke sebenarnya yang terakhir, yaitu adalah kebahasaan. Aspek kebahasaan dalam teks prosedur ini ada 5. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Nah, kata kerja perintah ini biasanya diakhiri oleh huruf I, kata lah dan kata kan. Contohnya, belajarlah, padukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknik yang berhubungan dengan teks ini. Kata-kata teknis yang berhubungan dengan teks prosedur. Yang ketiga, menggunakan konjungsi dan partikel yang bersifat berkelanjutan. Contohnya itu konjungsi berkelanjutan. Contohnya itu adalah dan, selanjutnya, kemudian, seperti itu. Yang keempat, menggunakan konjungsi persuasif. Apa sih konjungsi persuasif itu? Konjungsi persuasif adalah suatu kalimat yang berfungsi untuk mengajak atau merayu seseorang. Contohnya, ayo belajar lebih giat lagi supaya kita mendapatkan nilai yang lebih lagi, seperti itu. Dan yang terakhir, menggunakan gambaran-gambaran suatu benda, seperti gambaran tentang warnanya, ukurannya, terus jumlahnya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk di gambaran benda ini hanya dikhususkan kepada teks prosedur resep dan teks prosedur yang menggunakan benda-benda. Contohnya seperti cara pembuatan bolu. Nah, di dalam cara pembuatan bolu itu di sana biasanya dijelaskan gambaran mengenai loyang yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi sekian materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata,